kami banggakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini walaupun suasana dingin, hujan yang cukup deras. Bapak Ibu, alhamdulillah semua rintangan itu bisa kita atasi dan kita bisa hadir di sini. Insyaallah yakinlah Bapak Ibu, makin berat perjuangan sebuah ibadah, makin besar pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu, akhul jannah yang masih berada di dunia yang akan memuliakan, sesuai dengan kami katakan kemarin, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kemarin surah Al-Baqarah ayat 17 dan 18, di mana Allah memisalkan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Ketika api itu sudah menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah lenyapkan api tersebut. Nah, inilah Allah gambarkan tentang orang munafik yang mencari keuntungan dengan kemunafikannya. Allah berikan keuntungan itu dalam berupa Allah gambarkan, Allah terangkan sekelilingnya, apapun yang ada menjadi, ya, hartanya banyak, kedudukannya bertambah tinggi, Allah biarkan seperti itu sampai saatnya nanti Allah ambil itu, Allah lenyapkan cahaya itu. Akhirnya mereka fi dzulumatil la yubsirun. Mereka Allah biarkan dalam kegelapan. Itu sudah kita katakan kemarin, dan juga Allah mengatakan sumum bukmum Pembiung pahum layar jiwa. Mereka itu tuli nggak mendengar. Bukmum bisu, umyum dan buta pahum layar jiwa. Mereka tidak bisa kembali. Itu mengirikan tamsilan yang Allah gambarkan tentang karakter orang munafik. Kemudian dalam kesempatan hari ini kita sambung Bapak Ibu ayat 19-nya. Luar biasa Allah Bapak Ibu tentang orang munafik ini perlu sekali dua kali di sini pemisalan yang Allah berikan. Karena ayat awal Al-Baqarah sampai ayat 19 ini Allah gambarkan tentang sosok orang beriman, sosok kafir, dan sosok munafik. Orang beriman dan orang kafir tidak Allah buat pemisalan. Karena orang yang beriman jelas dia beriman, orang kafir jelas dia kafir. Maka orang munafik ini antara beriman dan kafir ini yang perlu Allah beri penjelasan. Dan orang munafik ini adalah orang kafir yang mengaku beriman. Jadi kalau dalam golongan manusia dua orang beriman dan kafir. Jadi orang munafik masuk apa? Masuk kelompok kafir yang mengaku beriman. Apa kata Allah di ayat 19-nya? Au kasayyin, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat. Coba kita bayangkan. Jadi kalau kita baca Quran, kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kita baca artinya, itu ada itu yang ada huruf. Itu au kasayyin. Misalkan kita membaca Quran dan terjemahannya Bapak Ibu. Kita seperti hujan lebat. Ya Allah menjadikan orang munafik seperti hujan lebat. Minas samai, dari langit. Apa yang menjadi sebagai apinya? Apa yang mana? Ya, fihi, dan disertai zulumat kegelapan. Berarti di malam hari itu kalam-kalamnya hujan selabit-labit yang bayangkan dulu Bapak Ibu. Wala tuhur petir. Petir itu suara yang memekakkan loh. Mudah-mudahan pun ada kilat ketika itu. Kilat itu cahaya yang mengerikan, ini cahaya tetap takut itu. Apa butuh cahaya kan? Itu cahaya itu takut ya Bapak Ibu. Berarti kan kalau ada kilat orang langsung lari itu. Nah, lihat ini. Ia ja'aluna asabi'ahum. Mereka menyumbat dengan jari-jari mereka fi azanihim, telinga mereka. Takut ya, ketakutan ya. Setelah gambarkan orang munafik itu seperti ini. Minas sawa'i hadzal maut. Kalau itu mereka takut mati. Itu orang munafik. Wallahu muhitun bil kafirin. Allah mengikuti orang-orang yang kafir. Allah menguasai orang-orang yang kafir. Allah bicara munafik, tapi di sini Allah mengatakan wallahu muhitun bil kafirin, bukan bil munafikin. Kenapa? Karena orang munafik itu adalah orang kafir. Nah, apa yang bisa kita bayangkan? Coba bayangkan ya, orang kafir itu, orang munafik itu yang wajar. Jadi ini kamari masuk aja ya. Orang beriman satu roh,
orang kafirnya satu lo, aku TV ini bapak ibu kan, yang salah itu dia orang salah, saya nggak tahu orang yang orang salah. Nah, orang seperti ini Allah gambarkan. Nah, seperti orang yang berada di kegelapan, tiba-tiba hujan selabik-labiknya. Nah, kalau yang Quran suruh berjalan, itu kan orang kafir itu dalam kegelapan yang bapak ibu nampak jalan. Nah, nampak jalan sekali-sekali ini ketika ada kilat. Ada kilat tu Allah jauh kecil, kilat sangat kecil itu juga jalan. Kilat tu berhenti juga, nak ada kilat tu yang senang melihat. Sudah tu kecil, ketakutan. Apa yang saya itu gambarkan ibu? Orang munafik itu hidupnya dalam ketakutan yang sangat tinggi, Bapak. Dan Allah menggambarkan di sini mereka menutup kedua telinga mereka dengan tangan mereka karena mereka takut mati. Artinya apa yang saya tidak ambil di sini, Bapak Ibu? Betul-betul tidak punya kekuatan mereka, Bapak Ibu. Tangan mereka yang mereka gunakan untuk menyelamatkan diri mereka dari mati, dari ketakutan mati. Apa kekuatan tangan itu, Bapak Ibu? Sama ketika kita sama anak-anak dulu, ketika kita mau mencari dia, yuk sembunyi. Nanti bapak cari. Tadi anakku matu aja di dunia, Bu. Dia pikir matu itu, dan nampak orang itu, nampak kan? Anak kadang jadi si matu ini nampak orang sampulnya orang nggak nampak gitu. Seperti ini Allah gambarkan orang munafik yang ketakutan dia tutup telinganya dengan kedua tangannya. Itu gambarannya orang munafik itu tidak ada kekuatan, Bapak Ibu. Orang munafik itu dalam ketakutan, Bapak Ibu. Maka kita bersyukurlah kita sebagai orang beriman dan jangan terpengaruh dengan kehidupan orang-orang munafik. Karena di ayat berikutnya ayat 20 ya Allah mengatakan, ya tadu barqu tahu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Allah biarnya orang takbirnya Bapak Ibu. Dalam mati ya, hampir tetapi ya. Seperti itu orang di tentram saya lihat langsung mati itu. Itulah gambarkan ayat ini, Bapak. Kullama adha'a lahum masawfi. Setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah itu. Ada kilat baru berjalan. Dia berjalan dalam keadaan ketakutan karena ada petir yang mengiringinya. Wa idza aslama alaihim qamu, dan apabila gelap menerpa mereka berhenti. Berhenti kalau gelap berhenti, Bapak Ibu. Walau Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pandangan mereka dan penglihatan. Allah bisa. Allah hilangkan pandangan mereka, Allah hilangkan pendengaran mereka. Allah melihat dalam ketakutan ini, Bapak Ibu. Begitu siksa yang Allah gambarkan tentang orang munafik. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Cukuplah dua pemisalan ini, Bapak Ibu. Allah gambarkan tentang orang munafik yang menyalakan api seterang-terangnya, kemudian Allah matikan. Dan dia berjalan di kegelapan malam yang hujan selemat-lebatnya, ada kilat, ada petir, dalam ketakutan mereka hidup, Bapak Ibu. Orang munafik seperti itu dalam ketakutan. Bisik-bisik si orang, tidak mau dibisikannya Pak. Jalan-jalan si kucing orang, tidak polisi hukum mata yang begitu kehidupannya, Bapak Ibu. Bersyukurlah kita, Bapak Ibu, hidup dalam ketenangan. Yang kita butuh adalah ketenangan. Ketenangan hidup di dunia dan ketenangan hidup di akhirat. Ya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam insyaAllah Bapak Ibu kita takziah Bapak Ibu ya di rumah Bu Mas. Jadi insyaAllah kita takziah Senin dan Jumat. Kapan orang itu meninggal, kita lihat ke Seninnya atau ke hari Jumatnya. Itu malam insyaAllah benar Senin kan? Dulu Selasa Jumat, ini Senin Jumat. Bukannya begitu? Enak, di antara dua itu.